ketika jabatan digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Kita semua mesti mawas diri, otokritik, mesti menyadari tidak perlu nunjuk wajah orang. Cuman bercerminlah di kaca, bercermin akan diri kita sendiri. Pada kenyataannya, orang-orang yang meraih jabatan berbanding lurus dengan kekayaan. Dia ingin mendapatkan jabatan tapi demi untuk suatu kekayaan. Inilah zamannya. Makanya kita sangat prihatin. Jabatan-jabatan terhormat, menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif, menjadi menteri. Menteri itu adalah jabatan yang sangat terhormat. Tapi kita tidak habis pikir. Ketika orang-orang kampung yang menjadi orang hebat di Jakarta, lantas kemudian menjadi menteri, tapi pikirannya cuma memperkaya diri kelompoknya saja, memperkaya dirinya saja, akhirnya jatuh pada titik yang terendah. Karena dia selalu berpikir jabatan adalah alat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Iqra rahimakumullah. Lamma nazalat ayah, ketika turun ayat firman Allah Ta'ala yang para ulama menyebutnya sebagai ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini Muhammad telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Ayat ini turun pada tanggal 9 Zulhijjah ketika Nabi sedang wukuf di Arafah dalam penyelenggaraan min hujjatil wada', yakni penyelenggaraan haji wada' atau haji terakhir, haji perpisahan. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, qad tamma dinakum." Wahai Muhammad, telah sempurna agama kalian. Sudah selesai apa yang dilarang atasmu, apa yang diperintahkan kepadamu. Kumpulkan segenap umatmu Muhammad, wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, kata Jibril, bi anni la anzala alaika ba'da hadzal yaum, tentang aku yang tidak akan lagi turun kepadamu untuk menyampaikan wahyu setelah hari ini. Maka kemudian usai menyempurnakan ibadah haji itu, faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mim Makkah wa atal Madinah. Nabi pulang dari Mekah dan setibanya di Madinah, beliau langsung mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan tentang ayat ini. Maka para sahabat bersukacita, gembira bukan main, dikarenakan mendapatkan kabar agama ini sudah sempurna. Ghaira Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar pulang ke rumah, kemudian menangis sejadi-jadinya. Lantas kemudian ditegur oleh para sahabat, "Mengapa engkau menangis sedangkan kita semua sedang bergembira, sedang berbahagia, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama kita?" Maka Abu Bakar menjawab, "Ya ashabi, antum la ta'lamuna ma yusibakum." Wahai para sahabatku, sebenarnya kalian semua tidak menyadari musibah apa yang akan segera menimpa kalian semua. Turunnya ayat yang terakhir ini, kata Abu Bakar, merupakan informasi dari Allah, kabar untuk kita semua bahwasanya Nabi akan segera wafat, meninggalkan kita semua. Jika sudah sempurna tugasnya, jika wahyu sudah sempurna, maka selesai juga tugas beliau. Beliau akan segera diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Maka berlalu hari itu, dari bulan Zulhijjah masuk bulan Muharram. Setelah Muharram masuklah bulan Safar.
Setelah bulan Safar masuklah bulan Rabiul Awal. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal, tibalah hari Senin, tepatnya bulan Rabiul Awal, dan tepatnya juga di tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kemudian Nabi sudah sakit keras. Beliau hampir-hampir tidak bisa mengimami salat subuhnya. Lantas kemudian di waktu duha, malaikat Israel mendatangi kediaman beliau bisurati A'rabiyyi, dengan penampilan Arab Baduy atau Arab pegunungan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah. Israel mengucapkan salam kepada penghuni rumah Nabi. Keluar Fatimah, kata Fatimah, ayahku sedang sakit, dia tidak bisa melayani tamu, kamu boleh datang setelah ayahku sembuh. Maka malaikat pergi sebentar, lalu datang lagi hingga 3 kali. Kemudian Nabi dari dalam kamar berkata, ya Fatimah, man alal bab. Wahai Fatimah, siapa di depan pintu rumah kita? Fatimah menjawab, rajulun A'rabi, laki-laki Arab Baduy. Sudah 3 kali dia datang abah, tapi dia kembali lagi. Kata Nabi, bagaimana ciri-ciri orangnya? Orangnya sederhana, kata Fatimah. Cuman ada yang berbeda, matanya tidak pernah berkedip. Begitu aku beradu pandang, bergidik jantungku, terasa copot semua persendian tulang bululangku. Atadruna man huwa ya Fatimah? Kamu tahu siapa dia wahai Fatimah? La ya abah. Tidak ya abah. Huwa hadhimul ladzat wa qati'u syahawat. Dialah yang mencabut segala macam kelezatan. Dialah yang memutus semua ambisi cita-cita manusia. Dialah yang meramaikan kuburan dan yang membuat sepi rumah-rumah kita. Fatimah kemudian menangis. Israel, kata Nabi, silahkan masuk. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Jawab Israel, Muhammad, saya datang ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau begitu Israel, aina Jibril? Mana Jibril? Maka turun malaikat Jibril. Jibril, kata Nabi, akhbirni mali indallahi minal kiramah. Kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang Allah janjikan di sisinya kalau aku mati hari ini. Kata Jibril, Muhammad, semua pintu-pintu langit sudah dibukakan untukmu. Semua malaikat sudah berbaris teratur menantikan datangnya ruhmu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril, kaifa takunu ummati? Kalau aku tinggalkan hari ini, bagaimana dengan nasib umatku? Jibril menjawab, bergembiralah wahai Muhammad, Allah sudah mengharamkan surga ala sairil umam, atas semua umat manusia, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingganya umatmu yang masuk surga terlebih dahulu. Nabi kemudian tersenyum, kemudian memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau kemudian berpesan, usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga salat. Wa ma malakat aimanukum, dan budak sahaya dalam kekuasaan kalian. Belakangan ulama menerjemahkan kalimat yang terakhir ini adalah amanah yang sudah dibebankan kepada kalian semua. Pesan Nabi agar kita semua menjaga amanah. Jangan sampai orang-orang yang berebut amanah, ketika dia memperebutkannya dengan segala cara, dia berjuang untuk mendapatkan suatu jabatan. Ketika sudah mendapatkan jabatan, ternyata jabatan digunakannya untuk memperkaya diri. Inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tukhidal fai'u dualan, apabila pajak hanya jadi bancakan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak. Tapi setelah kita membayar pajak, ternyata orang-orang yang punya kewenangan terhadap uang pajak
menggunakan pajak hanya untuk memperkaya diri. Ini sungguh memprihatinkan. Wal amanatu magnaman, ketika jabatan digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Kita semua mesti mawas diri, otokritik, mesti menyadari tidak perlu nunjuk wajah orang. Cuman bercerminlah di kaca, bercermin akan diri kita sendiri. Pada kenyataannya, orang-orang yang meraih jabatan berbanding lurus dengan kekayaan. Dia ingin mendapatkan jabatan tapi demi untuk suatu kekayaan. Inilah zamannya. Makanya kita sangat prihatin. Jabatan-jabatan terhormat, menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif, menjadi menteri. Menteri itu adalah jabatan yang sangat terhormat. Tapi kita tidak habis pikir ketika orang-orang kampung yang menjadi orang hebat di Jakarta, lantas kemudian menjadi menteri, tapi pikirannya cuma memperkaya diri kelompoknya saja, memperkaya dirinya saja, akhirnya jatuh pada titik yang terendah. Karena dia selalu berpikir jabatan adalah alat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Kemudian yang berikutnya, wa zakatu maghraman, zakat dianggap sebagai kerugian. Wa tu'allima li ghairiddin, orang-orang belajar ilmu tapi tujuannya bukan buat alasan yang dibenarkan oleh agama. Orang-orang belajar ilmu tapi hanya untuk kepentingan dunia semata-mata. Bahkan belajar ilmu agama pun demi kepentingan dunia. Artinya memang ini pesan penting dari Nabi, jaga amanah yang sudah dibebankan kepada kalian. Ditarik lagi nyawa Nabi, sampailah di kerongkongan. Beliau kemudian berucap lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa, hati-hati dengan wanita, jaga kaum wanita, selamatkan kaum wanita. Ditarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Beliau kemudian mengucapkan kalimat yang suaranya tak terdengar lagi. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah menempelkan telinganya di lisan Nabi. Kemudian terdengar kalimat as-shalah, 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 salat, salat dan salat lagi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun. Waktu duha, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Saking cintanya dia dengan kita, saking cintanya beliau dengan umatnya, sampai kata-kata terakhir menyebutkan tentang umatnya. Kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa mencintai beliau, menjaga sunnah-sunnah beliau, dan senantiasa betul-betul memegang amanah yang telah dipesankan oleh beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.